Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai penetapan konteks. Tapi sebelumnya, kenalan dulu yuk sama anggota dari kelompok 1. Nah, yang pertama ada Arya Bagus dengan NIM akhir 048. Selanjutnya ada Adela Maharani dengan NIM akhir 050. Dan ada Javier Adani dengan NIM akhir 061. Dan yang terakhir ada Adelia Putri dengan NIM akhir 150. Nah, langsung aja yuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu penetapan konteks internal? Penetapan konteks internal adalah faktor dari dalam sebuah perusahaan yang berpengaruh terhadap proses manajemen risiko. Konteks internal dalam manajemen risiko harus selaras dengan budaya, proses, dan struktur organisasi. Penetapan konteks internal mencakup penilaian terhadap aktivitas dan kemampuan perusahaan untuk mencapai sasaran, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan. Lalu apa aja sih jenis dari penetapan konteks internal? Yang pertama ada tata kelola, struktur, peran, dan akuntabilitas organisasi. Kemudian ada kebijakan, sasaran, dan strategi. Yang ketiga, kemampuan dan pemahaman tentang sumber daya berupa modal, waktu, orang, prosedur, sistem, dan teknologi. Yang keempat, ada hubungan persepsi dan nilai pemangku kepentingan internal dan budaya organisasi. Selanjutnya ada sistem informasi, arus informasi, dan prosedur pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, standar, panduan, dan model yang ditetapkan oleh organisasi dari sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya, apa saja sih langkah-langkah dari penetapan konteks internal? Yang pertama yaitu mendapatkan pemahaman mengenai aktivitas perusahaan. Selanjutnya, mendapatkan pemahaman terhadap tujuan dan sasaran perusahaan. Yang ketiga, mendapatkan pemahaman mengenai strategi perusahaan. Yang keempat, identifikasi faktor dari kunci keberhasilan. Yang kelima, identifikasi kriteria pengukuran kinerja. Dan yang terakhir yaitu identifikasi peran dari karyawan sebuah perusahaan dilakukan. Created using Powtoon.